medsos itu sering dipakai untuk mengkriminalkan orang. Bentar Pak, kenapa itu dipandang tidak menjadi alat pembuktian? Banyak dikriminalkan karena sumber medsos. Ini loh analisa kami, Apa Ini itu? overlapping detection pakai yang dulu linear itu loh Mas, yang A-nya local meleset, binary A-nya pattern. mencodot itu. Oke. Jadi A-nya ini di logo dia lebih masuk begitu ya? Ya, ini Betul, A-nya itu A-nya lebih keluar, mencodot keluar Oke. itu. Berikutnya, Nanti saya beri di contoh. samping hasil medsos, kami teliti juga ini lembar pengasahan skripsi. Nah, ini yang kemarin penelitian tambahan yang dilakukan oleh Rismond. Gitu ya. Nah, ini saya capture bagian sini, ini yang katanya mencotot gitu ya. Ya. Ini versi scan high quality yang kita dapatkan. Ya. Ya. Saya nggak tunjukkan semua, saya tunjukkan hanya bagian tertentu saja. Tujuannya apa? Untuk mematahkan ya bahwa ini yang dicetak fontnya dulu atau logonya gitu ya. Ya. Ini sama seperti teman-temannya yang lain ya. Kita bisa pastikan bahwa ini dicetak logo fontnya dulu baru logonya. Kelihatan ya. Saya bisa zooming di sini gitu ya. Ini high quality gitu ya. Jadi ini udah mematahkan bahwa oh ini beda, Jokowi itu beda. Kenapa dia nggak menemukan bahwa ini? Kenapa? Karena kualitas foto itu sangat kecil yang dia dapatkan. Karena dia hanya menggunakan data-data yang dari Dian Sandi ya. Sehingga menjadi tidak valid, menjadi bias. Itu yang disebut dengan penelitian digital forensik yang abal-abal. Nah sekarang saya mau tunjukkan dari semua ini sudah dilakukan penelitian oleh Pak Dr. Roy Suryo dan Pak Dr. Rismond Sianipar. Saya cuma menunjukkan satu aja hal dari dokumen yang ditampilkan oleh Barreskrim. Dari sisi foto ini aja. Karena rakyat Indonesia bisa melihat tanpa harus melakukan laboratorium forensik, tanpa harus melakukan teknologi. Dari sini saja kita bisa compare dengan ijazah saya. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu persoalan sederhana yaitu cap. Ya, dalam 3 ijazah saya tidak ada cap dulu baru ditempel foto seperti ijazah ini. Ya. Ini kan berarti kalau kita percaya bahwa ini ijazah otentik dari UGM, ini menyalahi prosedur. Bentar Bu, Dokter Tifa, mohon maaf saya potong. Memang kelihatan di sini bahwa foto dulu baru yang Ya, sangat dulu baru foto. kelihatan ya. Dengan mata telanjang saja, nggak usah pakai digital forensik, kita bisa melihat bahwa cap itu ada di belakang foto. Coba perhatikan dari capnya, bahwa cap berada di belakang foto, ya. Artinya dari sini, dari bukti foto ini saja, kita sudah bisa melihat bahwa ijazah ini tidak otentik. Kita tidak boleh melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap data-data yang dari media sosial. Ya. Pemeriksaan digital forensik itu hanya bisa dilakukan pada original source atau sumber aslinya. Ya. Jadi di sini sudah terbantahkan bahwa sama, ya. Font dulu dicetak, kemudian ada logonya di atas, kelihatan di sini bagian yang buram nih, ya, bagian di sini. Kita bisa tunjukkan lintasan merahnya di sini. Kasat mata aja kelihatan, ya. Ya, kelihatan. Nah, jadi abal-abal lah yang mereka lakukan. Boleh kita katakan sampah lah penelitian yang mereka lakukan. Kenapa? Karena memang tidak menggunakan source yang benar, ya. Penelitian abal-abal yang dilakukan oleh Rismond, gitu ya. Bahwa ini fontnya Times New Roman yang bisa hanya word processor gitu ya, tidak ada yang disebut penelitian seperti itu. Apalagi kita adalah orang yang sering dimintain bantuan oleh law enforcement ya untuk melakukan pemeriksaan digital forensik, penelitian khusus terkait dengan barang bukti digital gitu ya. Jadi di sana syarat-syaratnya sangat ketat, SOP-nya sangat ketat. Saya juga menjelaskan bagaimana soal skripsi. Ini yang paling penting. Saya, Dr. Rismond, Dr. Tifa, kami memperoleh bukti skripsi ini langsung. Dan ini adalah primary evidence. Langsung dari tangan pertama, langsung dari Ibu Wakil Rektor, Ibu Profesor Wening Udasmoro, dan Wakil Rektor juga si Aji ya, gitu. Jadi kami dapatkan langsung, bukan mencuri. Ya, soalnya ada yang menuduh Dr. Rismond mencuri. Gila itu orang itu, ya gitu. Nah, dari awal kita sudah menyampaikan itu. Ya. Banyak penelitian dia menggunakan dokumen-dokumen milik saya atau yang didapatkan dari media sosial. Dan itu tanpa izin sebenarnya. Kenapa? Saya memberikan dokumen saya ke dia untuk menyadarkan dia di awal, gitu ya.
supaya dia tidak ikut-ikutan dengan kasus seperti ini. Ternyata apa? Wah, saya diblokir gitu kan. Kemudian malah disalahgunakan. Marah-marah dia digelar perkara khusus kemarin. Saya nggak mencuri katanya, karena ada media menganggap dia mencuri. Kalau menurut saya tetap dia mencuri sebenarnya. Dia tanpa izin menggunakan dokumentasi saya, video-video saya, dianalisisnya begitu, nggak ada dia izin ke saya. Dan itu yang dipublikasikannya di podcastnya dia. Itu mana ada penelitian seperti itu? Ya, dari awal kita udah bantah itu. Ya, nggak ada ya, foto-foto itu bisa dijadikan primary evidence kecuali yang melakukan foto itu adalah orang-orang ya, yang memang khusus untuk mendokumentasi gitu ya. Biasanya di teman-teman kepolisian ada seksi dokumentasinya dan seterusnya. Ya. Ketika mereka mengatakan bahwa satu makan penelitian, kebetulan saya mengajar mata kuliah penelitian kualitatif di S2, S1, S2, S3 di psikologi. Itu ada syarat-syaratnya untuk melakukan penelitian. Saya kira semuanya sama. Nah, maaf, bertanya apakah mereka bertiga itu penelitiannya itu on the spot atau apa? Karena ada pertanyaan metodologi, kemudian mereka mengatakan bahwa ini penelitian biar ilmiah, gitu loh. Kemudian ketika mereka mengatakan tanggal 15 April, mereka melakukan penelitian di situ, itu kan bagian penelitian mereka. Itu bukan penelitian, itu geruduk. Mereka sendiri geruduk, makan istilah geruduk. Masalah penerbitan buku. Ya. Mereka kan mau menerbitkan buku dan akan publish tanggal 17, dulunya tanggal 18 Agustus, tetapi maju menjadi 17 Agustus data terakhir. Kalau ada jejak digital yang mencatat sepak terjang mereka, ada di mana, ya, ini Mas Yesua bisa melihat, itu kemudian kita kan bisa menilai kualitas tulisannya seperti apa. Karena menulis buku itu bukan seperintah kepada AI, tetapi konsentrasi. Kalau toh pun juga ambil perintah pada AI, juga harus kita cermati lagi. Itu artinya kita akan bisa menilai keteledoran, kecerobohan di dalam mereka menulis buku itu. Tetapi sekali lagi, ini diperlukan data, jejak digital, mereka kemana saja orang-orang itu. Silakan, Prof. Kalau Polda tidak segera mengambil tindakan, gitu, ini akan berkembang terus. Betul. Karena mereka mengorkestrasi itu. Jadi kalau memang misalnya tanggal 17 sudah selesai dan diizinkan, ya dipanggil harus segera, itu kemudian menjadi sebuah tindakan. Karena tidak seperti itu mereka akan membuat. Sekarang saja yang dalam kondisi yang seperti ini, siapa Samad diundang, Said Didu diundang, siapa diundang, dan itulah yang kemudian menjadikan itu gaung yang kemarin sudah mulai redup, mulai lagi sekarang terbakar. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Kami ingin melihat skripsi tahun lama, Mbak. Di lantai berapa? 3? Oh ya. Fakultas Hukum harus benar demokrasi dong. 85, Mbak. Itu, Pak? 85. Oh ya, ini 85. Ini kok nggak ada tanda tangannya, Mbak? Oh ya, saya juga kurang tahu. Mungkin dulu SOP-nya 85 lagi nggak ada, coba cari. 85 yang lain. Sin ketik juga. Cari coba yang lain. Berapa hari yang lalu saya berkunjung ke Fakultas Hukum. Ya, ini adalah perpustakaan yang dikunjungi Rismond terakhir, gitu ya. Ini saya coba tunjukkan. Di sinilah dia masuk pada saat itu. Saya coba merekonstruksi lagi dari video dia. Dia di mana nih? Oh, ternyata lantai 3. Jadi perpustakaan Fakultas Hukum itu ada 3 lantai. Ya, di lantai 3 dia yang banyak di video itu, ya. Karena dia naik tangga juga gitu ya, dan dia tidak berani menunjukkan skripsi yang ditemukannya. Itu artinya dia sudah melakukan confirmation bias gitu ya. Dia tidak menampilkan temuan fakta-fakta yang dia temukan gitu ya. Dia mencari skripsi-skripsi yang sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan asumsinya dia. Yang saya temukan memang, oh ternyata Fakultas Hukum masih menyimpan ya semua skripsi-skripsi tahun 80-an, termasuk tahun 85 ya, termasuk tahun 85 ya. Jadi ini saya dokumentasi ya, nanti teman-teman bisa mencermati apa bedanya dengan font-font yang ditemukan di skripsi Pak Jokowi. Saya kira tidak ada perbedaan.
sama persis gitu ya. Kenapa? Karena percetakannya juga sama gitu ya. Dari situ sudah terbantahkan analisis font yang dia lakukan sebenarnya. Dan saya juga menemukan persis di lantai 3 tersebut buku-buku skripsi yang dicetakkan juga di Perdana dan tahun 80-an. Ada 81, 82, 83 sampai 89 yang saya temukan. Ini contohnya 87, ada 86. Ini semuanya dicetak di Perdana persis seperti yang dilakukan oleh teman-teman Jokowi, termasuk juga Pak Jokowi, ya. Karena Pak Jokowi juga benar bahwa saya sendiri melihat sendiri, mendokumentasi sendiri skripsi Pak Jokowi, ya, menyentuh sendiri, saya menemukan pembatas ini, ya. Ini sudah ada di notulen FGD kita dulu, ya, FGD DFIS, ya. Itu sudah kita kirimkan juga, hampir ada 40-an atau 40-an skripsi yang saya dokumentasi pada saat itu, meskipun nggak semua saya upload, ya. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, ini ada banyak sekali skripsi, ada tahun berapa ini? Ada tahun 85 juga, 86. Nah, ini 85 misalnya, ini Imam Santoso, ada 86, Muhammad Cumaidi, gitu ya, dan seterusnya. Halaman pengesahannya itu menggunakan font yang sama dengan skripsinya Jokowi, ya. Jadi ya, bagaimana mungkin dia membantah itu lagi gitu ya? Kalau kemarin kita tunjukkan ya skripsi teman-teman Jokowi di Fakultas Kehutanan, dia membantah ini karena kenapa nggak ada tanda tangannya? Memang ada beberapa yang nggak ada tanda tangannya. Itu ya. Tapi tidak ada tanda tangan. Ini kok nggak ada tanda tangannya, Mbak? Oh ya, saya juga kurang tahu. Lahirnya mungkin dulu SOP-nya beda. Oh, karena itu belum Iya, hardcover, iya. berarti belum revisi ya? Iya. Dan dia berpikiran bahwa semua itu palsu, dipalsukan. Dan itu yang dilakukan dia pelaporan di Polda DIY. Dia merasa bahwa skripsi-skripsi semua yang ditunjukkan, yang saya tunjukkan, yang saya kirimkan kepada dia, itu kayaknya direkayasa semuanya. Nah, bagaimana dengan Fakultas Hukum ini? Apakah direkayasa semua? Nggak mungkin, ya kan? Selain di Fakultas Hukum, ada di Fakultas Sastra juga. Dan kemarin sudah kita kasih tunjuk di 21. Dan kemarin baru ada informasi lagi mengirimkan ke saya, farmasi juga sama, Pak. Di farmasi juga sama, gitu ya. Fakultas-fakultas yang lain juga ternyata sama. Kenapa? Karena percetakan perdana pada saat itu memang sangat banyak, ya, cabangnya juga di Jogja dan menjadi favorit banyak percetakan, apalagi dekat dengan kampus. Logo, ya, watermark logo pada lembar pengesahan. Kalau sebelumnya di ijazah kita analisa, inilah ya lembar pengesahan dari orang-orang ini yang kosong-kosong ini itu warna kuning. Lembar pengesahan warna kuning. Ya. Saya kira tahun 1985 itu masih mesin ketik manual, boro-boro cari logo watermark warna kuning. Itu jauh itu. Ya. Ini warna kuning semua. Kita perhatikan untuk sejamannya ya. Nah, ini dia untuk UI. Ya, rekan 1988 saja masih begini nih. Kosong. UI dan lengkap. Ya, tanda tangan ketua, kapan diuji, siapa pembimbingnya, tim penguji, barulah ditandatangani dekan. Jadi urutannya begitu. Ya, lembar pengesahan itu. Tim penguji dulu tanda tangan, baru setelah itu pembimbing. Oh, sudah disetujui oleh penguji. Oke, baru saya tanda tangan. Baru dekannya baru mau menandatangani, bukan lompat seperti itu. Ya. Di mana saja juga begitu itu aturan itu. Coba kita bandingkan ini. Ya, lembar pengesahan Joko Widodo tahun 1985. Bayangkanlah ini tahun berapa ini? 1994 baru muncullah seperti ini ya, sekitar 90-an ya, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ini langsung teman saya yang mutukan dari perpustakaan ya. Saya minta tolong teman saya, coba carikan dulu yang tahun 1990-an, dia bilang. Apakah watermark-nya bagaimana? Watermark logo apanya? Logo universitasnya di lembar pengesahan. Ya ini baru muncul sekitar 94. Kalau yang ini dari UGM 1993. Ya, watermark kuning ini, kuning. Nah ini 1993. Terus di sini Universitas Bangsa Manggala baru ada watermark kuning juga ini gitu. Bayangkan 1985.
Nah, inilah dia distribusi warna kuning itu komposisi warnanya dari komponen RGB ya, red, green, blue. Nah, inilah dia ya. Ada terus nanti bisa kita kita lihat di sini. Coba kita perkecil dulu. Nah, ini warna kuning ya. Jadi kita bukan karena optical illusion, tapi kita lihat ini ya, warna kuning. Nah, inilah komposisi komponen R, G, dan B-nya ya. Jadi dia adalah komposisi dari R, G, dan B. Iya, ini ada kertas logo watermark dan itu diperjualbelikan biasanya di koperasi mahasiswa biasanya gitu ya. Jadi itu tinggal dibeli saja. Bahkan dijual di mana-mana kok itu kertas-kertas seperti itu, kertas-kertas berlogo karena memang dibutuhkan oleh mahasiswa ya kan. Buktinya inilah ya. Banyak sekali ya ini. Semuanya kertas berwatermark warna kuning sama persis. Ini tahun 87. Nanti kita lihat ada yang tahun 85 juga ya. Nah ini ya. Ini yang saya screenshot dari ini ada tahun 90. Ada juga pengetikan percetakan yang lain. Tapi sama fontnya. Ya, jadi percetakan lain pun ternyata menggunakan font yang sama, bukan hanya perdana saja. Nah, ini contohnya yang di bawah ini. Ya, ini kan sama ini fontnya. Ya. Font mirip dengan Times New Roman tahun 85 pula ini ya, tahun 85. Nah, ini pembimbing 1, pembimbing 2, kemudian ada juga ini. Persis. Ya. Jadi ini sudah membantah. Jadi penelitian yang dilakukan dia terhadap font itu benar sama sekali tidak berdasar lagi, ya. Bisa dianggap sampah lah gitu ya. Sama persis, ya. Apalah bedanya ini dengan skripsi Jokowi coba? Nggak ada bedanya, ya. Jadi palsu semua. Kan ini yang menjadi tidak logis, ya. Sama seperti yang dibilang oleh Mark Twain itu bahwa memang orang-orang seperti ini orang-orang yang nggak bisa diluruskan lagi, gitu ya. Nggak bisa lagi diluruskan karena dia punya kebenaran sendiri, gitu ya. Bagaimana caranya supaya ini palsu, kira-kira seperti itu, ya. Awalnya saya berpikir dia mau bisa diluruskan, gitu ya. Makanya saya berani menghubungi dia, mengajak dia diskusi, bahkan face to face dengan dia. Sampai sekarang dia tidak berani, ya. Meskipun teman-temannya meminta dia berhadapan dengan saya langsung. Terbukti di Nusantara TV, ya. Ketika saya hadir, dia tahu saya sebagai narasumber, dia langsung walk out. Ya, bisa ditanyakan ke teman-teman Nusantara TV. Iya. Ketika dia walk out, gitu ya, dia pergi. Akhirnya Nusantara TV memisahkan sesi kami. Tapi kita rehat dulu, Bang Rismon. Terima kasih. Ya, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di kesempatan yang berikutnya. Pemirsa, saya sudah hadirkan juga pakar digital forensik Joshua Sinambela. Bang Joshua, apa kabar? Baik, baik. Masih semangat? Semangat. Oke, baik. Sebelum Bang Rismon meninggalkan studio, sebenarnya ada sebuah tanda tanya. Ada Mas Roy masih ya, melalui sambungan Zoom ya? Masih. Oke. Halo, apa kabar Bang Joshua? Penelitian menggunakan AI itu tidak bisa terverifikasi, bukan penelitian yang valid, ya. Paling banter dia bisa dijadikan hanya petunjuk-petunjuk saja, tapi itu harus dikonfirmasi ulang gitu ya. Diverifikasi dengan metode-metode lain gitu ya. Ini yang mereka banyak keliru sebenarnya ya. Problema kehutanan itu kalau di Fakultas Kehutanan itu skripsi. Maka kreditnya 4. 4. Ya, 4 SKS. Nilainya B. Ya, itu nilainya sama B. dengan skripsi. Iya, itu memang skripsi namanya problema kehutanan. Ini punya seseorang. Ya, yang jelas alumnus UGM asli. Kuliah di UGM sampai lulus mendapatkan ijazah, ini transkrip nilainya. Iya, tuh. Ini ada otoritas. Berikutnya teman-teman, saya harus Prof. bergeser ke Sunardi sini. asli, Pak Joko Marsono juga asli. Berikutnya punyanya Pak Jokowi pada saat ditampilkan oleh Dirtipidum. Nah ini nggak ada mata kuliah pilihan, kosong. Terus nggak ada otoritas siapapun, kosong. Nggak ada dekan, pembantu dekan, nggak ada stempel, nggak ada tanda tangan. Itu bisa dibuat kapan saja dan entah punya siapa itu. Ini ditampilkan oleh Dirtipidum pada saat konferensi pers, pada gelar perkara, dan ini yang diakui katanya milik Joko Widodo. Ini Jadi ditampilkan resmi. kepada Anda pada saat gelar perkara Pada saat gelar perkara kepada publik. umum. Kepada publik itu bisa diverifikasi oleh Masa semua nilai netizen. kayak gini? Apanya cuma 122 SKS. Baik. Artinya sarjana muda tok. Mata kuliah pilihan daftar nilainya kosong. Sebentar. Terus otoritas siapa yang menandatangani nggak ada. Baik. Jadi di sini saya sudah jelaskan tentang transkrip ya. Jadi yang ditampilkan oleh Dirtipidum ya di sini ya. Kan Dirtipidum menyampilkan daftar nilai sarjana gitu kan. Mereka nggak paham ya. Jadi
Yang pertama ditunjukkan di sini daftar nilai akhir kurikulum sarjana S1-nya. Jadi makanya di sini ada 40 SKS. Ya, ini hanya untuk sarjana atasnya atau sarjana S1-nya. Kemudian yang di samping sini yang ditampilkan itu adalah daftar nilai berisi draft, biasanya dokumen yang internal yang digunakan oleh pembimbing akademik. Jadi di sana masih diisi. Jadi sebenarnya draft ini akan menuju ke daftar nilai akhir kurikulum untuk keperluan yudisium. Jadi bagian sini untuk yudisium, sedangkan bagian yang ini masih berupa draft. Jadi di sini karena memang dokumen-dokumen ini adalah dokumen-dokumen yang diperoleh dari Fakultas Kehutanan semua, bukan dari bukan dari Pak Jokowi gitu ya, dari Fakultas Kehutanan. Jadi dokumen-dokumen internal milik Fakultas Kehutanan, ya. Itu yang ditampilkan oleh Bareskrim pada saat itu. Tentang transkrip, dokumen-dokumen yang diantaranya daftar nilai yang ditampilkan Bareskrim pada saat gelar perkara yang dulu itu merupakan dokumen-dokumen berasal dari internal Fakultas Kehutanan. Ya, nanti teman-teman bisa baca lebih detail lah di sana. Tidak ada yang berasal dari Bapak Jokowi. Jadi semua yang ditampilkan itu dari Fakultas Kehutanan semua gitu ya. Nah, pada dokumen tersebut ditampilkan ada diantaranya beberapa jenis daftar nilai. Jadi ada beberapa ragam daftar nilai yang ada di Fakultas Kehutanan. Dan biasanya setiap mahasiswa itu ada satu bundle langsung, ya. Mulai KHS-nya yang pernah diatur di sana, daftar draft yang pernah diisi oleh dosen pembimbingnya, pembimbing akademiknya, kemudian juga ada draft daftar nilai yang digunakan untuk keperluan yudisium. Ya, daftar nilai yang keperluan yudisium ini menjadi referensi nantinya untuk mengeluarkan transkrip. Ya, pada zaman itu, ya. Ketika mahasiswa wisuda, mereka tidak langsung mendapatkan transkrip, ya. Mereka hanya mendapatkan ijazah. Ketika suatu saat mereka membutuhkan transkrip, baru mereka melakukan permohonan kepada fakultas, kemudian dikeluarkanlah transkrip. Ya. Nah, itu transkrip yang dikeluarkan oleh fakultas itulah yang ada tanda tangannya dekan segala macam. Ada juga argumennya Rismon, oh nilainya banyak yang D gitu ya. Kemarin kita udah bahas juga ya Bang Bill ya, di podcast yang dulu waktu saya di Jakarta ya ketemu Bang Bill. Nah, syarat lulus itu jelas ya, ada aturan mainnya di Fakultas Kehutanan. Nilai D itu masih diperkenankan ya. Kalau di Fakultas Kehutanan aturannya maksimal 25% dari jumlah SKS-nya. Wah, berarti masih sangat jauh ya. Nilai D-nya di bawah 20 kok ya. Padahal kalau 120 kali 25% itu kan harus di atas 20-an ya kan. Nah, artinya dia lolos. Intinya seperti itu ya. Begitu juga di syarat lulus program sarjananya ya, kurang lebih sama. Kemarin alasannya Bareskrim bahwa tidak menjadi pembuktian karena bahan kami adalah sekunder. Sekunder dari mana? Kami foto sendiri ini. Ini kami foto sendiri, terus kami analisa ini. Ini pakai kerning, jarak antar huruf juga kami analisa, terus pakai proportional space, bukan monospace, jarak antara misalnya I dengan A itu beda. Ini sudah teknologi modern yang belum ada tahun 1985. Bagaimana kita mengakui ini tahun 1985? Ini dokumen yang belum ada. Skripsi Joko Widodo, lembar pengesahan skripsi ini diakui pakai mesin ketik tahun 1970-an. Ternyata ya setelah dianalisa secara forensik digital, kilian dokumen ini adalah buatan word processor, word document, itu tahun 2003 pakai Times New Roman, tetapi diakui tahun 1970. Ini dianalisa pakai forensik digital, direkonstruksi, itu pakai word document, new document word 2003, itu sama persis seperti kilian dokumen. Nah, inilah contohnya ya. Ini tahun 86. Kita bisa lihat nanti fontnya, ya ini dari foto. Tapi ada juga beberapa yang saya capture dari video saya, karena saya nggak mungkin ngefoto semuanya gitu ya. Ini font apa ini kira-kira? Sama persis seperti font yang ada di skripsi Pak Jokowi. Ya, menggunakan mirip dengan Times New Roman. Ya, lihat nih. Ya. Dan ini juga udah sangat rapi. Kalau dia menguji dengan toolsnya itu pasti sama. Nggak mungkin berbeda. Pasti dianggapnya ini cetakan digital. Karena softwarenya dia itu tidak terverifikasi juga sebenarnya. Tidak valid. Ya. Ketika kita melakukan pemeriksaan digital forensik, katakanlah, software kita itu pasti akan melalui proses pengujian.
paling tidak oleh peer review teman-teman kita yang sudah menggunakannya. Jadi kalau dia menggunakan softwarenya sendiri dan dia menganggap itu valid dengan hanya komentar-komentar aja bahwa ini valid, bahwa ini keluaran dari word processor digital, bahwa ini hasil mesin tik segala macam, itu tidak bisa digunakan sebagai analisis bukti di pengadilan. Kenapa? Karena kita tahu algoritma yang digunakan di belakang itu, ya kan? Oh, ini dokumen analog, aslinya analog, kita bandingkan saja. Itu sangat mudah sekali kok, ya. Dari fontnya saja sudah sama. Ya. Ada banyak seperti ini, ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini juga ya dipertahankan di hadapan penguji, dan ini semua ada tanda tangannya. Sengaja saya ambil yang ada tanda tangannya karena kalau nggak ada tanda tangannya pasti dianggapnya nggak valid lagi gitu sama si Rismon gitu kan. Nah, ini ya sama persis, dan itu sudah sangat rapi, dan itu tahun 85, 86 dan seterusnya, ya. Nah, ini juga ada ya. Udah serapi ini persis ya, seperti cetakan-cetakan word processor memang gitu ya, tetapi itulah canggihnya percetakan zaman dulu ya. Dan dia tidak menyadari itu, dia hanya membandingkan ke cetakan-cetakan yang menggunakan mesin tik, dan yang dibandingkan dia apa? Yang dibandingkan dia itu adalah cetakan mesin tik yang saya kirimkan juga dan itu dianggapnya menjadi primary evidence-nya. Nah, ini kolotnya lagi gitu ya. Dia dari awal dia tidak melakukan namanya studi komparasi ya, yang kita pelajari ketika kita di S1 gitu ya. Studi komparasi yang dia lakukan itu hanya meneliti satu skripsi saja dan ingin meneliti semua font yang ada di situ dan tidak membandingkan dengan skripsi lain yang satu angkatan, yang lulus bersamaan dan seterusnya ya. Termasuk juga meneliti ijazah pada saat itu. Dia melakukan perbandingan hanya ijazah Pak Jokowi dengan ijazah teman kita ya Pak Bambang Prastowo yang fakultas lain, fakultas MIPA, dan tahunnya juga berbeda gitu ya. Nah, ini menjadi bias gitu ya, sehingga dia menyimpulkan hal-hal yang sebenarnya lucu gitu ya. Karena dia tidak mendapatkan pembanding yang lain, dia memaksakan ya, bahkan dia memaksakan dengan skripsi yang ada di MIT katakanlah, yang ada di fakultas lain, yang ada di kampus lain, di universitas lain dan seterusnya, dan itu menjadi bias gitu ya, menjadi tidak benar ya, tidak valid ya. Kenapa? Karena dia membandingkan dengan skripsi yang nggak jelas, yang bukan melakukan penelitian yang benar ya, menggunakan bahan atau sumber yang sesuai ya dengan objek penelitian dia.